Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita kedua, materi keamanan komputer atau computer security. Nah, hari ini kita akan membahas secara detail apa yang kita mau pelajari di mata kuliah ini. Nah, eh, sebelumnya mungkin di semester lalu, semester 6, kalian sudah mempelajari mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, di mana mata kuliah tersebut bisa menjadi tema yang diangkat untuk judul skripsi. Nah, begitu juga mata kuliah ini salah satu opsi yang jarang mahasiswa Triguna Dharma mengangkat skripsi dengan tema keamanan komputer. Nah, padahal proses pengerjaannya pun nanti atau referensi atau buku dan sebagainya itu sangat mudah didapat untuk tema ini. Nah, nanti kita akan coba pelajari lebih lanjut, dijalani dulu per pertemuannya setiap minggunya. Nanti coba disimpulkan sendiri apakah kira-kira ini bisa diangkat atau kalian mampu mengangkat tema ini sebagai judul skripsi masing-masing. Oke, nah selanjutnya apa itu keamanan komputer atau computer security? Nah, di sini bukan melindungi perangkat komputer agar tidak dicuri, bukan seperti itu. Nah, keamanan komputer adalah metode atau konsep yang digunakan untuk melindungi sumber daya sensitif pada sistem komputer. Nah, sumber daya sensitif ini apa kira-kira? Nah, contohnya seperti apa? Data-data penting perusahaan, data-data pribadi, password atau kata sandi akun, data banking. Nah, itu semua tidak tidak seharusnya disimpan sebagaimana adanya dalam komputer. Nah, contoh nomor rekening. Nomor rekening ketika kita simpan di dalam database atau basis data sebuah sistem, tidak boleh disimpan mutlak nomor rekening itu sendiri. Nah, nomor rekening tersebut harus diamankan terlebih dahulu, disandikan, baru hasil penyandian tersebut disimpan ke dalam database. Nah, contoh lain adalah seperti kata sandi. Nah, ketika kita buka login di akun sosial media kita, seperti Facebook, nah password yang diketikkan atau yang didaftarkan itu tidak disimpan seperti kamu mengetik. Misalnya kamu ketik passwordnya adalah rahasia. Nah, apa yang disimpan di database Facebook itu bukan tulisan rahasia. Nah, jadi contoh di sini ada password kamu rahasia. Nah, ini password kamu. Nah, yang disimpan ke dalam database bukan seperti ini. Tidak. Tapi dia akan melakukan proses penyandian dulu. Penyandian. Nah, baru hasil penyandian ini itulah yang disimpan ke dalam database. Jadi seharusnya yang membuat sistem atau yang punya sistem, apakah si Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu, dia tidak mengetahui apa password kamu. Nah, yang tahu cuma kamu sendiri. Nah, terus bagaimana bisa ketika login bisa dicocokkan kata rahasia ini dengan hasil penyandian? Nah, itu bagaimana? Nah, itu ada tekniknya yang akan kita pelajari nantinya. Oke, jadi secara garis besar seperti itulah contoh kita mengamankan sebuah data. Nah, apa ruang lingkup yang kita pelajari nanti? Nah, ini meliputi perlindungan terhadap jaringan, privasi pengguna, file digital, pesan, dan data penting lainnya. Ya, nah terhadap jaringan, pada bagian jaringan ini, nah ada keamanan jaringan seperti teknik enkripsi pada jaringan protokol website. Sering kamu lihat di alamat browser itu ada HTTPS. Nah, biasanya kalau ada yang pakai ini, itu berarti alamat websitenya atau jalur protokol penghubung antara kamu dengan website tersebut itu aman. Diamankan maksudnya. Bukan mutlak aman ya, tapi diamankan. Nah, privasi pengguna ini contohnya apa? Nah, itu misalnya lokasi kamu, lokasi, kemudian apa lagi? Misalnya data diri, kemudian password tadi. Nah, jadi ini semua
juga ikut di salah satu ruang lingkup pembahasan kita. Nah, kemudian ada file digital. Nah, ini contohnya apa? Misalnya data keuangan yang dalam bentuk file Excel. Nah, ini disandikan atau diamankan. Pesan, nah ini contohnya misalnya chat atau SMS. Nah, kemudian apa lagi? Dan data penting lainnya yang masih banyak lagi yang bisa dibahas. Oke, nah ini contoh ruang lingkup yang akan kita pelajari. Nah, selanjutnya, jadi ini fokus utama mata kuliah ini bukan mempelajari definisi ini, definisi itu, tidak. Tapi kita akan mempraktekkan algoritma-algoritma atau metode apa saja yang digunakan dalam keamanan komputer ini sendiri. Nah, metode apa saja itu ada banyak. Nanti kita akan pelajari bertahap dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, jadi dimulai dari mata kuliah ini kita akan fokus membahas ketiga cabang tema yang bisa kamu angkat untuk judul skripsi. Nah, Pak, kenapa nggak ada jaringan di sini? Alasan utamanya adalah untuk membahas jaringan kita butuh perangkat khusus, yang pertama. Yang kedua, ini kapasitas saya juga, kemampuan saya dalam bidang jaringan itu tidak terlalu bagus. Jadi daripada nanti tidak optimal, kita akan fokuskan ke mana yang bagian bidang yang saya kuasai. Oke, nah dan hasil akhirnya diharapkan kamu bisa mendapatkan gambaran untuk mengangkat judul skripsi dari tema mata kuliah ini. Nah, ini harapan saya. Jadi sudah 3 tahun saya berturut-turut mengajar mata kuliah ini, dan grafik kenaikan mahasiswa Triguna Dharma yang mengangkat judul skripsi untuk tema security itu semakin meningkat. Nah, harapannya di tahun kalian ini akan semakin naik lagi, ya. Jadi itu harapan saya. Nah, harapan kita semua Triguna Dharma juga berharap demikian. Makanya dibebankan mata kuliah ini ke saya untuk mengoptimalkan ini tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dasar dari proses penyandian tersebut. Nah, ada proses yang pertama itu namanya enkripsi. Nih. Nah, yaitu merupakan proses mengubah pesan plain text, ya. Jadi selanjutnya akan sering disebut dengan kata plain text, yaitu pesan awal. Ya, pesan awal. Jadi pesan yang kamu ketikkan di WhatsApp, nah itu pesan awal, ya. Yang diubah menjadi teks tersandi atau ciphertext. Nah, jadi ini akan disebutkan nantinya. Sering disebutkan plain text, ciphertext, plain text, ciphertext. Nah, jadi harap dipahami perbedaannya, ya, dan diingat baik-baik. Jadi ketika nanti saya menjelaskan di pertemuan selanjutnya tidak bingung lagi, tidak bertanya lagi apa itu plain text, Pak, apa itu ciphertext. Nah, jadi pesan yang kamu ketikkan misalnya halo. Nah, ini dilakukan enkripsi, dienkripsi menjadi misalnya apa? Aloh, misalnya. Sekedar diacak. Ini sekedar diubah susunan hurufnya saja, ini sudah menjadi ciphertext. Ciphertext. Ya, jadi walaupun sekedar diubah susunannya saja, itu sudah menjadi ciphertext. Karena dia apa? Sudah berbeda dari pesan awal. Nah, jadi walaupun kamu mungkin pernah membuat bahasa-bahasa sendiri pada saat sekolah, ya, bahasa yang kamu cuma ngerti dengan teman kamu sendiri. Nah, bahasa-bahasa alay tersebut itu termasuk bahasa atau pesan yang sudah dienkripsi. Oke. Nah, selanjutnya ketika ciphertext sudah didapat, nah ciphertext inilah yang akan dikirim ke si penerima pesan. Nah, dikirim ke si penerima pesan. Nah, ketika diterima oleh penerima pesan, penerima tersebut akan melakukan proses dekripsi, yaitu mengubah kembali pesan tersandi tadi, ciphertext ini, menjadi plain text. Nah, jadi supaya dia bisa tahu maksud dari pesan tersebut, maka dia harus melakukan proses dekripsi namanya. Oke, enkripsi dan dekripsi.
Di antara proses ini ada sebuah kunci K, ya, kunci yang disepakati. Jadi si pengirim pesan dan si penerima pesan udah sepakat duluan kunci apa yang mau digunakan. Nah, bagaimana bentuk kuncinya, apa kuncinya, mereka sudah sepakat. Sehingga pesan yang dienkripsi oleh si pengirim bisa didekripsi kembali menggunakan kunci yang sama oleh si penerima. Nah, ibaratnya gembok, ya, gembok dikunci nih berangkas pakai gembok. Nah, masing-masing orang, ada 2 orang misalnya, memegang kunci yang sama sehingga bisa apa namanya, dibuka kembali. Tapi tidak mutlak harus kunci sama ya, tidak mutlak kuncinya eh, harus dipegang yang sama dengan si pengirim dan penerima. Ada kalanya dalam proses enkripsi maupun dekripsi itu menggunakan 2 buah kunci. Nah, ibaratnya berangkas di bank. Pihak bank memegang satu kunci, si pemilik berangkas memegang satu kunci. Jadi ketika si pemilik berangkas mau buka berangkasnya, itu harus dimasukkan 2 kuncinya. Dari pihak bank atau dari pihak si pemilik berangkas. Jadi sepasang kunci harus masuk bersamaan. Nah, ada model-model seperti itu. Jadi intinya tapi tetap proses enkripsi dan dekripsi itu menggunakan kunci. Ya, kunci yang diketahui oleh si pengirim dan si penerima. Nah, selanjutnya ini ada analoginya, ya, analogi. Nah, si cowok dan si cewek ini pasangan, misalnya pacaran dia. Nah, si cowok ini mau mengirim pesan kepada selingkuhannya, ini si Nganu, ya, ini selingkuhannya. Dia ngirim pesan, isinya hari Selasa kita ketemuan ya. Ini pesannya. Nah, supaya tidak ketahuan oleh si cewek, maka si cowok mengenkripsi pesan tersebut jadi seperti ini. Nah, sebelumnya mereka sudah sepakat antara si cowok dan si Nganu ini sudah sepakat ini kunci pesannya. Jadi kalau aku kirim pesan rahasia, bukanya pakai kunci yang ini katanya. Nah, inilah pesan yang dikirim oleh si cowok tadi dalam bentuk ciphertext, ya, dalam bentuk ciphertext. Nih, oke, kita hapus dulu garisnya tidak pas. Oke, saya ulang. Nah, jadi pesan inilah yang dikirim oleh si cowok tadi. Nah, kemudian diterimalah pesan tadi oleh si Nganu. Ini pesannya. Nah, menggunakan kunci yang sudah disepakati, maka didekripsilah pesan tersebut oleh si Nganu sehingga dia bisa membaca pesan yang sama. Oke. Nah, tetapi suatu hari mungkin pesannya itu tercuri atau terbaca oleh si cewek ini tadi. Nah, terbaca sama dia. Loh, dia nggak ngerti nih apa ini isi pesannya kok ngomongnya kayak gini, bahasanya nggak jelas. Nah, jadi si cewek ini mencoba menerjemahkan pesan ini. Nah, jadi pesan yang dikunci tidak 100% aman. Jadi ada banyak cara untuk menerjemahkannya atau mendekripsinya. Ya, bukan dekripsi sebenarnya sih istilahnya. Istilahnya lebih ke melakukan crack atau ya memecahkan pesan tersebut. Tidak menggunakan kunci yang disepakati. Karena apa? Si cewek ini kan nggak tahu kuncinya apa. Kuncinya. Ya, kuncinya nggak tahu apa. Jadi dia coba metode lain untuk mendekripsinya. Yaitu cara paling sederhana adalah analisa frekuensi. Oke. Nah, gimana tuh contohnya? Nah, dari pesan yang diterima ini, ya, lihat huruf karakter yang paling sering muncul itu apa? Oh, angka 4. Angka 4 nih paling sering muncul. Paling banyak munculnya. Huruf dalam bahasa Indonesia, apa yang paling banyak muncul dalam sebuah kalimat? Tentunya huruf A. Jadi dia bisa saja mencoba-coba. Ini huruf A, nah ini huruf A, ini huruf A, mana lagi ya? Ini huruf A, masih ada lagi ini huruf A, ini huruf A. Nah, dari yang termudah misalnya, apalagi yang paling banyak muncul? Oh, misalnya ini ternyata angka 3. Karakter angka 3 ini ada 3 kali muncul. Ya, ada 3 kali muncul.
Nah, selain huruf A apalagi coba-coba. Oh, ternyata dia nebak huruf vokal paling banyak muncul dalam bahasa Indonesia. Huruf kedua setelah A apa yang paling banyak muncul? Oh, huruf E misalnya. Dia tebak lagi. Nah, ini dia masih nebak. Dia masih menebak. Nah, sampai di sini bingung. Huruf yang lain itu munculnya random. Nah, dia lihat. Nah, dia lihat kata apa dalam bahasa Indonesia yang cuma terdiri dari dua huruf. Huruf akhirnya A. Apa ya? Oh, ternyata kata ya. Nah, oke, apa lagi? Gimana lagi? Nah, dia coba lagi huruf kata bahasa Indonesia yang eh, huruf yang empat huruf ya, yang huruf terakhirnya A. Oh, ternyata ada banyak. Yang huruf keduanya A. Oh, juga banyak. Nah, tapi dia lihat lagi. Nah, dia lihat di sini ya. Dia lihat untuk eh, ini ada kemunculan yang sama di sini. Nah, angka 1 dengan angka 1 yang di sini. Nah, kira-kira kata apa di sini yang bisa huruf apa yang bisa digantikan dengan angka 1 ini? Nah, dia coba-coba dan seterusnya sampai akhirnya setelah sekian ribu tahun, nah, dia dapatkanlah, oh ternyata pesan ini berisi huruf H, ini huruf R, I, nah ini huruf I, nah apalagi nih? Kira, kita, nah, apalagi misalnya, oh ternyata mungkin dia tebak kita. Nah, sudah muncul pola dari pesan yang dikirim, sehingga akhirnya bisa terpecahkanlah semua pesan tersebut. Nah, ini namanya metode analisa frekuensi, frekuensi kemunculan huruf. Nah, secara tidak langsung, ya, si cewek ini yang melakukan analisa ini sudah bisa disebut dengan kriptanalis atau orang yang mencoba memecahkan sandi-sandi dalam teknik enkripsi dekripsi. Oke. Nah, sedikit tentang kriptanalis, yaitu merupakan ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext menjadi plain text tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Jadi cewek tadi nggak tahu dia kuncinya apa. Orang yang melakukan kriptanalis disebut dengan kriptanalis. Ya, melakukan kriptanalisis maksudnya. Prosesnya kriptanalisis dengan yang melakukannya itu kriptanalis. Nah, contohnya pesan yang dienkripsi itu apa? Nih, kamu lihat WhatsApp. Ya, pada lihat WhatsApp ketika pertama kali kamu mau chatting sama orang, ini muncul pesan ini. Nah, ini yang saya lingkari. Ya, artinya apa? Message you send to this chat and calls are now secured with end-to-end encryption. Tap for more info. Nah, maksudnya apa? Pesan yang dikirim itu dienkripsi di perangkat kamu. Nah, jadi yang dikirim di jalur komunikasi WhatsApp ini sudah pesan yang terenkripsi. Nah, ketika masuk ke pesan penerima, ke WhatsApp penerima, didekripsi dulu baru bisa dibaca oleh si penerima pesan. Jadi proses ini sangat cepat sehingga kamu nggak tahu kalau pesan itu memang sudah dienkripsi sebenarnya. Ya, jadi pesan yang disadap sama orang melalui WhatsApp itu harusnya sudah terenkripsi karena ini kata si WhatsApp. Tapi pada prakteknya kita nggak tahu apakah memang benar mereka enkripsi. Ya, nah, jadi ini pesan contoh aplikasi pesan yang melakukan teknik enkripsi dalam pengiriman pesannya. Nah, selanjutnya ada teknik namanya hashing. Jadi tadi ada enkripsi dekripsi, ini ada hashing. Hashing itu adalah mengubah atau hash pesan ke dalam bentuk message digest, bukan ciphertext lagi ya namanya, tapi message digest dan bersifat satu arah. Nah, maksudnya ini apa? Bersifat satu arah berarti tidak bisa dikembalikan lagi ke dalam bentuk plain text. Nah, plain text ya, nggak bisa lagi dalam bentuk plain text. Nah, jadi pesan yang sudah di hash itu bersifat satu arah. Ya, begitu di hash sudah selesai dalam bentuk message digest, tidak bisa lagi dikembalikan ke bentuk awal. Nah, message digest ini dibuat dengan menambahkan bit-bit pengganjal pada pesan. Nah, ini apa maksudnya? Ini nanti kita akan bahas ketika praktek. Ya, ketika praktek materi tentang hashing. Nah, saat ini kira-kira seperti inilah tahapannya.
Ya, beda dengan enkripsi-dekripsi, hashing tidak bisa dikembalikan lagi. Harusnya tidak bisa dikembalikan lagi. Oke. Nah, contoh implementasinya itu ada pada tanda tangan digital. Oke, jadi sekarang jangan salah paham. Kalau dibilang tanda tangan digital, bukan berarti tanda tangan yang seperti ini. Nah, bukan. Ya, tanda tangan digital bukan yang tanda tangan yang di-scan atau didigitalkan, bukan. Tetapi, kita lihat contohnya. Contoh digital signature atau tanda tangan digital itu coba lihat di kartu ujian kamu. Ada nggak kode seperti ini? Nah, ini. Ini disebut dengan digital signature. Ya, nah ini dia tanda tangan digital. Ini setiap kartu beda. Ini untuk memvalidasi kartu ujian itu memang kamu cetak dari website TGD, bukan kamu Photoshop. Karena saya pernah ketahuan mahasiswa yang memphotoshop kartu ujian, ya, dan tidak saya kasih ujian tentunya. Karena apa? Selain karena skill Photoshop-nya jelek, ketahuan dari gambarnya, tapi bisa juga saya mengecek kartu ujian ini ke BAK. Nah, coba cek kartu ujian ini asli nggak? Nah, jadi seperti itu. Ini contoh tanda tangan digital. Nah, daripada seperti ini bentuknya yang ruwet, ya banyak karakter yang gimana-gimana, kebanyakan tanda tangan digital dikonversi atau diubah dalam bentuk QR code supaya tinggal scan aja, tidak perlu ngetik ini panjang lebar. Nah, itu contohnya. Oke. Nah, selanjutnya, ini bagian akhir dari materi ini, saya merekomendasikan kalian tonton film ini, ya. Ini banyakkan waktu kalian di rumah daripada tidur-tidur, nonton film. Nah, nonton film dengan judul The Imitation Game, ya. Nah, ini cerita tentang ilmuwan asal Inggris yang memecahkan pesan dari mesin Enigma. Nah, Enigma ini pada Perang Dunia Kedua ya, Enigma ini mesin enkripsi buatan dari Jerman. Nah, jadi berkirim pesan orang Jerman tuh waktu Perang Dunia Kedua pakai mesin namanya Enigma. Orang ini si siapa? Alan Turing, namanya Alan Turing. Nah, dia yang menemukan cara atau membuat mesin cikal bakal komputer yang awalnya ditujukan untuk memecahkan mesin Enigma tersebut. Nah, ambil eh, ilmu sejarah pengetahuan dari film ini, tapi jangan ambil pesan moralnya ya, karena karakter di sini karakter dia itu nggak bagus, orangnya itu tidak bagus. Ya, jadi kalian tonton sendiri. Jadi ambil pesan ilmunya, jangan pesan moralnya. Oke, terima kasih. Itu saja materi kita hari ini. Nanti kita akan coba mulai pertemuan selanjutnya untuk praktek dari algoritma enkripsi-dekripsi yang paling sederhana. Oke, semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan langsung di Google Classroom atau melalui WhatsApp pribadi ke saya. Tentunya di jam kerja ya, jangan di jam tidur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.